Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di pelajaran ilmu pengetahuan alam. Untuk saat ini kita akan kembali membahas tentang soal-soal di materi bioteknologi ya, melanjutkan yang kemarin. Oke, langsung saja kita to the point ke soalnya. Ada sebuah soal seperti ini. Perhatikan data beberapa teknologi. Nah, ada beberapa data di sini di-share ya. Pemanfaatan energi panas matahari untuk menghasilkan listrik, penggunaan bensin, penggunaan solar, gas metana. Nah, di antara empat ini, manakah yang termasuk teknologi ramah lingkungan dan tidak ramah lingkungan? Ada clue-nya di sini. Teknologi ramah lingkungan dan tidak ramah lingkungan. Nah, anakku sekalian, yang dimaksud dengan teknologi ramah lingkungan berarti dia itu tidak menggunakan energi fosil di dalamnya. Ya. Terus menggunakan energi yang terdapat di alam ya, secara bebas dan tidak menghasilkan emisi gas ya hasil pembakaran. Nah, kita lihat one by one, poin per poin di sini. Pemanfaatan energi panas matahari. Energi panas matahari adalah sumber energi utama di muka bumi ini dan kita free semuanya dan tidak ada gas buangannya ya. Ini termasuk ke dalam kelompok energi baru terbarukan yang bisa kita pakai, kita eksplor ya untuk penggunaan energi. Terus penggunaan bensin sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Bensin itu adalah termasuk kelompok energi fosil, ya energi fosil. Terus solar juga, poin 3 penggunaan solar. Nah, ini termasuk energi fosil dan terdapat nanti emisi gas, ada buangannya. Gas metana dihasilkan oleh teknologi biogas. Nah, biogas di sini dihasilkan dari hasil fermentasi sampah ya. Terus juga bisa dari kotoran-kotoran ternak. Nah, ini menghasilkan gas yang kita sebut dengan gas metana atau CH4. Ini termasuk ke dalam kelompok energi baru terbarukan juga. Jadi, yang termasuk ramah lingkungan, teknologi ramah lingkungan adalah poin 1 dan 4. Sedangkan yang tidak ramah lingkungan adalah poin 2 dan 3. Oke, kita lanjut. Coba kita lihat nomor berikutnya ya. Di sini kalian lihat gambarnya, perhatikan gambarnya dengan cermat ya tentunya. Nah, teknik yang digunakan pada gambar di atas adalah kalau kultur jaringan itu memperbanyak tumbuhan dari totipotensinya, dari titik tumbuhnya. Terus ada hidroponik, aeroponik, inseminasi buatan. Ya, pasti kita tahu ya, ini mudah sekali. Kita lihat ini adalah tumbuhan ya dan ada akarnya dan tidak ada media tanah di bawahnya. Berarti kita bisa jawab ini adalah hidroponik. Kalau aeroponik itu dia itu di udara ya, digantung, akarnya menggantung seperti itu. Oke, lanjut. Produk bioteknologi yang memanfaatkan limbah sebagai bahan bakar. Limbah ya, limbah seperti tadi yang saya katakan ya, limbah yang terfermentasi. Nah, minyak bumi dan batu bara itu termasuk ke dalam energi fosil. Biogas dan kompos. Betul biogas, tapi kompos itu adalah bukan sumber energi di sini. Ya, kompos itu dia termasuk ke dalam pupuk, ya pupuk organik. Terus ada batu bara dan bioetanol. Batu bara itu termasuk ke dalam kelompok energi fosil juga. Nah, biogas dan bioetanol ini seperti tadi yang saya katakan ya, didapatkan dari hasil fermentasi dari limbah ya. Oke. Lanjutkan, itu berarti jawabannya adalah biogas dan bioetanol. Nah, rekayasa genetika, kita lihat lagi. Rekayasa genetika sangat bermanfaat untuk kehidupan manusia. Seperti yang pernah saya sampaikan bahwa rekayasa genetika atau
bioteknologi modern itu memang banyak keuntungan yang kita dapatkan, tapi ada juga sisi negatifnya yang bisa berdampak bagi kehidupan kita. Nah, rekayasa genetika ini bermanfaat. Kenapa bermanfaat? Ya, seperti soal sebelumnya, bahwa dengan rekayasa genetika kita bisa memperoleh hormon insulin dengan memanfaatkan bakteri E. coli. Ya, plasmid pada bakteri E. coli dikembangbiakan dengan ditambahkan disisipkan hormon insulin ya. Seperti itu. Kalau meningkatkan kesuburan tanah dan pupuk buatan itu bukan termasuk ke dalam rekayasa genetika. Menentukan unsur yang diperlukan oleh tanaman bukan juga. Memperoleh cara pengobatan penyakit dengan tepat ya. Ini tidak termasuk ke dalam rekayasa. Rekayasa berarti ada sebuah perubahan ya. Perubahan gen pada makhluk hidup. Yang disengaja tentunya. Oke, lanjut. Disajikan data nama mikroorganismenya. Ada Rhizopus, Oligosporus, Lactobacillus, Monilia, Cytophilia, Streptococcus. Bioteknologi konvensional ya, berarti ada proses fermentasi di sini. Kalau konvensional melibatkan mikroorganisme tertentu ya, yang sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Pembuatan tempe di sini tempe ya, ini sudah umum banget. Tempe menjadi asam amino itu adalah sebuah fermentasi mengubah protein menjadi asam amino maksudnya ya. Sedangkan yogurt di sini fermentasi dengan mengubah asam laktat, laktosa maksudnya, laktosa atau susu ya, kandungan susu menjadi asam laktat. Mikroorganisme yang digunakan untuk membuat tempe dan yogurt adalah ya. Nah, untuk yogurt dengan menggunakan mikrobanya ini, karena dia ada sebuah fermentasi susu, kita lihat ada lactobacillus. Lacto itu kan artinya susu ya, itu mudah. Jadi untuk IPA itu sebetulnya mudah ya, nakes sekalian. Jadi kita tinggal memahami artinya ya, tinggal istilah-istilahnya seperti itu. Ya. Oke, kita lanjut. Kemajuan bioteknologi mampu mengubah peradaban dunia sehingga menyejahterakan kehidupan manusia. Namun sesuai dengan perkembangannya, pemanfaatan biotek ini ternyata memiliki dampak ya pada kualitas lingkungan di mana manusia ada di dalamnya. Nah, dampak negatifnya apa nih? Kita lihat, dikembangkannya tanaman transgenik yang tahan terhadap hama, itu bagus ya, itu tentunya bagus, tahan terhadap hama, ini menguntungkan. Pengolahan biji besi dengan menggunakan bakteri Thiobacillus ferrooxidans, ini ya tentunya menguntungkan untuk kita semua. Meningkatnya keanekaragaman hayati dalam lingkungan ini sangat menguntungkan juga. Tapi ternyata ada efek sampingnya ketika kita membuat sebuah tanaman transgenik, kita membuat bioinsektisida, ternyata ya kalau ini dilakukan terus-menerus ada beberapa serangga yang ternyata tahan atau bersifat resistensi terhadap insektisida. Ya, ini dia. Jadi meningkatkan resistensi serangga tersebut terhadap insektisida. Ya, ini jadinya ketika disemprot ya serangga itu tidak akan mati lagi. Perlu dosis yang lebih tinggi lagi, ya seperti itu. Ya, di sini kita lihat dari gambarnya ya, gambarnya agak kecil di sini, tapi ini saya pikir agak jelas ya. Ini ada contohnya adalah wortel, diambil salah satu bagiannya dipotong-potong terus disimpan di atas cawan petri yang berisi media ya. Nah, dari sini pun kita sudah tahu bahwa ini adalah teknik perbanyakan tumbuhan secara vegetatif, secara aseksual ya. Kita lihat vertikultur. Kalau vertikultur dia menumbuhkan tanaman dengan cara vertikal ya, vertical garden. Transgenik menyisipkan gen ya pada suatu makhluk hidup. Terus ada cloning ya, cloning ini
Contohnya adalah domba duli ya, seperti yang kemarin saya jelaskan. Di sini kalau cloning itu menyatukan dua sel tubuh ya dengan sel gonosomnya, sel somatis dengan sel gonosomnya dengan diambil inti selnya ya, dicampurkan. Lalu kultur jaringan. Kultur itu artinya memperbanyak jaringan ya. Oke, seperti itu. Anakku sekalian, that's all. I think it's enough ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.